stadion terbengkalai yang disebut sebagai Stadion Siluman Kera. Tempat ini itu terkenal banget akan keangkerannya, guys. Bahkan pernah ditemuin mayit di sini, coy. Sini gue ceritain semuanya sambil gue makan empe-empe. Jadi nama stadionnya itu Stadion Patrajaya ya, guys. Bismillah. Yang udah 20 tahun gak kepake. Dulunya tempat ini tuh sempat dijadiin stadion yang fungsional, guys, sampai akhirnya ditinggalin di tahun 2005. Wow, enak banget ini pempek keju. Orang-orang Palembang itu pasti udah gak asing ya, guys. Kalau di stadion ini itu banyak banget monyet-monyet yang berkeliaran. Berpuluh-puluh tahun itu monyet tetap di situ, coy. Enak banget kejunya. Ternyata ini tuh berhubungan sama sejarah goib di Stadion Patrajaya ini, coy. BTW, gue lagi makan pempek ibu. Pempek frozen asli dari Palembang yang praktis tinggal goreng. Varian pempeknya lengkap banget, bahkan ada pempek keju yang kekinian. Serius, ini super enak dan ngiler kan kalian ngelihatnya. Ini mah beneran pempek asli Palembang, coy. Ikannya berasa banget dan juga cukonya medok banget. Kalau kalian mau dan pengen pesen, bisa lewat sini ya. Nah, konon dulu ada murid Wali Songo gitu yang datang ke Palembang bernama Ratu Bagas Kuning yang bertugas untuk nyebarin agama Islam di Palembang. Suatu hari Ratu Bagus Kuning ini tuh beristirahat di daerah Stadion Patrajaya ini, coy. Yang lokasinya itu deket Sungai Musi yang beneran juga banyak banget kisah horornya ya. Namun ternyata daerah tempat istirahat ini itu dijaga oleh seorang siluman kera dengan pasukannya. Siluman kera ini tuh merasa terganggu oleh Ratu Bagus Kuning sampai akhirnya mereka duel, guys. Enak banget. Wow, dan siluman keranya ini kalah. Ikannya berasa banget. Sehingga mereka semua harus tunduk kepada Ratu Bagus Kuning. Sampai Ratu Bagus Kuning ini meninggal, guys. Dan dimakamkan di dekat Stadion Patrajaya juga. Sampai sekarang siluman kera ini tuh masih terus menjaga makam Ratu Bagus Kuning ini, guys. Wow, rasa kejunya, guys. Dan dipercaya jumlah kera yang ada di makam Ratu Bagus Kuning itu tuh nggak pernah kurang ataupun lebih. Tetap dia jumlahnya selalu tepat sebanyak 41 ekor. Sedangkan koloni kera yang ada di Stadion Patrajaya ini itu tuh pengikut siluman keranya, guys. Yang jumlahnya tuh banyak banget. Kera-kera yang ada di Stadion Patrajaya ini juga unik, guys. Mereka itu nggak galak sama sekali dan nggak liar. Makanya warga sekitar itu juga percaya kalau kera di sana ini itu bukan sembarang kera. Sumpah nagih banget yang rasa keju. Cocok banget. Nah, karena udah ditinggalin berpuluh-puluh tahun, stadion ini juga udah banyak banget kisah horornya yang dialamin oleh penjaga dan juga pengunjung. Dari ngelihat makhluk halus kayak kunti dan juga pocong, sampai ditemukannya mayit di tahun 2012 lalu di situ. Yang diselai sama mantannya sendiri, coy, gila. Yang udah pasti mereka itu terhipnotis atas bisikan-bisikan setan ya. Kalau kalian orang Palembang nih, ada nggak cerita horor yang menyangkut tempat ini? Coba kalian komen ya. Dan jangan lupa di order. Gila apa ya? Niatnya kemah seneng-seneng bareng tim Geros, malah berujung terjebak dalam teror berdarah yang harus gue selesaikan. Ini semua dimulai dari niat gue ngajakin semua tim Geros untuk berkemah di hutan healing untuk lihat alam. Semuanya udah gue siapin untuk ajakin tim Geros seneng-seneng selama weekend. Jumat siang setelah kerjaan kita kelar, kita udah siap untuk berangkat bareng-bareng dari kantor. Tapi pas waktu mau berangkat, kok kayak kurang satu orang. Ngapain sih di sini? Kalau kerja hari ini, Kak, diundur aja minggu depan. Soalnya hari ini tuh tanggal keramat. Apaan sih tanggal keramat? Udah, ini udah pada siap semua, nggak bisa diundur-undur. Di sini gue belum sadar kalau ini adalah peringatan pertama yang nyebabin kita masuk ke dalam teror kemah berdarah. Kita malah berangkat dengan happy. Guys, itu tuh tenda kita di situ dan ini toilet yang bakal kita pakai, oke? Beneran, tenda kita samping yang CK13 ini. Iya. Lagi-lagi tanpa sadar ini adalah kesalahan kedua kita. Kita salah pilih tempat kemah. Ternyata MCK13 ini tuh punya kisah tragis yang merenggut nyawa. Gue berusaha untuk nenangin mereka semua, tapi keadaan semakin memanas setelah kita nemuin banyak banget bunga kuburan yang ngelilingin tenda kita. Dan juga ada yang nyalain dupa di sekelilingnya. Ini ngebuat setengah tim Geros berprasangka buruk. Dan betul, sesuatu yang gak kita inginkan akan terjadi. Tapi di sini gue malah yakinin mereka untuk positive thinking dan langsung istirahat sebentar di tenda.
Alamak, sakit perut kak, soalnya aku lagi head. Ya, insya Allah nggak apa-apa. Sekarang seneng-seneng aja dulu yuk, kita main game ini sambil nyemil di depan, ayo. Walaupun udah banyak banget keanehan yang terjadi, kita tetap buka acara kemah tim Geros dan main game seru-seruan di sore hari ini. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari tripod. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. So pasti kodeng sabarang jalan aman. Kita semua kaget banget karena tiba-tiba ada ular putih gede banget di dalam tenda cewek. Semuanya panik tapi gue tetap berusaha tenang. Enggak, tapi ini kayaknya dia baik kok. Gue ngeberanin diri untuk ngebawa ular putih ini keluar. Untungnya berhasil dan feeling gue bener, ular ini tuh nggak ada niat jahat sama kita. Oke aman, nggak apa-apa, yuk kita lanjut camping. Setelah kejadian ular ini, akhirnya kita memutuskan untuk istirahat di dalam tenda sampai sore tiba. Tapi maghrib udah sebentar lagi dan kita harus cari kayu bakar untuk api unggun, sumber penerangan kita ketika malam tiba. Walau banyak banget hal aneh yang terjadi, kita memutuskan untuk tetap nyari kayu bakar. Kita bagi jadi dua tim cewek dan tim cowok. Gue pikir cuma cari kayu bakar aja bakal aman, tapi gue nggak nyangka banget. Hal yang lebih buruk terjadi lebih banyak lagi ketika malam tiba. Ini semua hanya awal dari teror kemah berdarah kita. Itu siapa? Jangan kak. Astagfirullah. Itu udah nggak bener kak, saling kayak gitu. Ini pohon apa nih? Ini. Gila apa ini? Ayo cabut ah. Nih cewek nikah sama iblis cuman kuat 5 bulan terus cerai dan dia ngusir mantan suaminya pakai ritual. Gimana bisa? Sini gue ceritain kisah cinta goib ini. Tonton aja videonya sampai habis. Oke, jadi kalian ini lagi nonton video pernikahannya seorang perempuan yang namanya itu Brocard, penyanyi gotik asal London. Dia ngaku pertama kali ketemu sama suami iblisnya ini di tahun 2021, di mana suaminya ini tuh sering datang ke kamar tidurnya waktu malam dan mereka itu bermesra-mesraan selama berbulan-bulan. Sampai akhirnya mereka ini saling jatuh cinta. Nah, suami iblisnya ini bernama Edwardo, guys. Selama setahun mereka menjalani hubungan antar manusia sama iblis ini, akhirnya mereka menikah di London di sebuah gereja yang menerima pernikahan mereka. Tadinya sempat susah tuh ya untuk nemuin gereja yang mau ngadain pernikahan mereka karena Brocard ini tuh disuruh ngelakuin ritual pengusiran aja daripada nikah sama iblis. Tapi dia batu, guys, dan tetep pengen nikah sama iblis. Nggak tahu aja nantinya dia ngalamin apa sendiri, guys, setelah nikah sama Edwardo. Nah, yang dialamin sama Brocard ini tuh mirip banget sama Ranti. Mereka berdua ini sama-sama nikah sama makhluk halus. Bedanya si Ranti ini nikah sama iblis. Nah, ketika si Ranti ini memutuskan untuk berpaling dan menikah sama iblis, dia itu tidak sadar atas konsekuensi yang harus dia hadapin. Karena menikah dengan iblis itu membahayakan seluruh keluarganya, apalagi suaminya yang ngebuat iblis ini itu jadi cemburu berat. Dan jadi meneror mereka semua sampai merenggut nyawa. Sumpah, gue baru lihat trailernya aja itu bener-bener udah merinding banget, coy. Apalagi ritual pernikahan bareng iblisnya ini tuh lebih nyeremin daripada Brocard yang lu tonton tadi. Gue jadi penasaran nih, apa yang harus dilakuin kalau manusia udah terlanjur nikah sama iblis. Swear, gue jadi gak sabar banget nunggu film Pengantin Iblis tanggal 29 Januari 2025 di bioskop. Gue pastinya bakal nonton film ini sih. Oke, lanjut ya. Jadi si Brocard ini setelah nikah sama suami iblisnya itu yang namanya Edwardo, dia itu sering ngalamin KDRT. Dan juga banyak cekcok antara mereka berdua. Pokoknya sifat Edwardo ini tuh berubah 100% setelah mereka menikah. Udah gitu ya, ngebikin Brocard ini gak tahan, Edwardo itu tuh sering gak pulang alias ngeghosting. Ya iyalah, namanya dia juga makhluk halus. Nah, setelah 5 bulan dia minta cerai sama Edwardo, tapi Edwardo nggak mau. Sampai dia ini bener-bener diteror, guys. Dia jadi sering ngalamin hal-hal apes dan juga banyak mimpi-mimpi yang serem. Sampai akhirnya Brocard ini secara paksa ngadain ritual pengusiran hantu dan akhirnya cerai sama Edwardo. Gimana menurut lo? Lo mau nikah sama hantu? Kalau gue sih enggak, skip. Gimana menurut lo atas kisah cintanya si Brocard ini tuh? Coba komen.